wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sitiai, jurusan Administrasi Publik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah IK 4 dengan dosen pengampu Ibu Badiana SPDI MPD. Baiklah, saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentase kali ini. Oke, langsung saja saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri atas nama Nur Amelia dengan NIM 2022206 sebagai moderator. Kemudian Zulfikar Nur Fadli dengan NIM 1822183 sebagai pembaca pertama. Dan Husnul Fatimah NIM 2022204 pembaca kedua. Dan kami dari kelompok 4 akan membahas tentang integrasi ilmu, agama, dan budaya serta hukum kausalitas atau sunnatullah. Baiklah, langsung saja ini video hasil dari kerjasama kami. Hubungan agama dan kebudayaan. Dalam awal perkembangannya, agama di Indonesia telah menerima akomodasi budaya. Seperti halnya dalam agama Islam, dalam perkembangan dulu dapat dijelaskan dengan konsep pertama. Islam sebagai konsepsi sosial budaya dan Islam sebagai realitas budaya. Islam sebagai konsepsi budaya sering disebut dengan tradisi besar, sedangkan Islam sebagai realitas budaya disebut dengan tradisi kecil. Hubungan kebudayaan dan agama tidak saling merusak. Keduanya justru saling mendukung dan mempengaruhi. Ada paradigma yang mengatakan bahwa manusia yang beragama pasti berbudaya, tetapi manusia yang berbudaya belum tentu beragama. Jadi agama dan kebudayaan sebenarnya tidak pernah bertentangan, karena kebudayaan bukanlah sesuatu yang mati, tapi berkembang terus mengikuti perkembangan zaman. Demikian pula agama selalu bisa berkembang dan berbagai kebudayaan dan peradaban dunia. Kebudayaan menjadi perantara serta terus-menerus yang dipelihara oleh pembentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. Hukum kausalitas atau yang biasa disebut dengan sunnatullah. Hukum kausalitas merupakan bagian dari sunnatullah yang dapat dirasiokan dalam akal pikiran manusia. Karena kehendak Allah tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, maka Allah menciptakan sebab untuk akibat. Sunnatullah merupakan hukum Allah yang mengatur mekanisme alam semesta yang bersifat absolut, tetap dan optimis, terbatas dari campuran tangan pemikiran dan kehendak manusia. Hukum alam bersifat tetap dan abadi. Atas kausala Allah semata, Allah semesta, alam semesta bisa berubah tetapi hukum alam tidak bisa berubah. Kausalitas dan contohnya. Kausalitas adalah dalam ilmu pengetahuan alam digunakan untuk menjelaskan tata benda atau unsur dengan penjelasan sebab akibat satu sama lain. Contoh kausalitas adalah sebab akibat dari munculnya virus COVID-19 dan segala wujud mutasinya. Dua tokoh besar yang masing-masing mewakili kalangan timur dan barat bersepakat untuk menolak eksistensi hukum kausalitas. Dua tokoh tersebut adalah Al-Ghazali dan David Hume. Al-Ghazali adalah tokoh sentral di kalangan Muslim. Bahkan ia diberi gelar Hujatul Islam. Ia berasal dari tokoh Tuts, Khurasan. Dua di antaranya karya-karya berjudul Ihyal Ulama dan Tawfuq al-Falasi. Pada buku yang kedua ini, Al-Ghazali menolak 20 pendapat para filosofi Muslim tentang berbagai persoalan termasuk persoalan hukum kausalitas. Persoalan ke-17. Sementara itu, David Hume adalah tokoh sentral aliran eksperimen yang berkembang di Eropa, tepatnya di Inggris, tempat di mana ia berasal. Pada era pencerahan atau Aufklärung, David Hume dianggap sebagai tokoh yang membawa eksperimen pada puncak kematangan yang
berimplikasi pada spektimen paham yang mengatakan bahwa kita tidak bisa memperoleh kebenaran, bahkan nihilisme, paham yang mengatakan bahwa kebenaran itu tidak ada atau nihil. Eksperimen David Hume merupakan antitesis dari rasionalisme René Descartes. Antara Al-Ghazali dan David Hume sama-sama menafikan hukum kausalitas, meskipun dengan motif yang berbeda. Al-Ghazali memiliki motif teologis, sementara David Hume memiliki motif epistemologis. Al-Ghazali hidup jauh lebih awal ketimbang David Hume. Kesimpulan yang lumrah ketika dua tokoh memiliki kesamaan pendapat adalah keterpengaruhan. Tokoh yang hidup lebih awal mempengaruhi tokoh yang hidup belakangan. Ada kemungkinan bahwa David Hume mengadopsi pandangan dari Al-Ghazali tentang penafian hukum kausalitas ini. Perlu kajian yang serius untuk membuktikan dugaan ini, seperti juga dugaan bahwa metode keraguan-raguan René Descartes diadopsi dari metode keraguan-raguan yang dialami oleh Al-Ghazali. Data sejarah menunjukkan bahwa kalangan Muslimlah yang mendistribusikan filsafat Yunani ke dunia Barat melalui karya-karya mereka, sehingga sangat mungkin para ahli pikir dari Barat itu dipengaruhi atau bahkan sekedar melakukan copy paste dengan sedikit modifikasi dari buah pemikiran para tokoh dari kalangan Muslim.